Jadi 1 ekor sapi itu boleh 7 orang. Tak boleh lebih dari 7. Ada ya arisan ibu-ibu RT 2 berjumlah 30 orang. Menyumbanglah ibu-ibu ini 10.000 satu orang. 10.000 satu orang setiap bulan, terkumpullah uang bisa membeli 1 ekor sapi. Kemudian disumbangkan ke panitia kurban, maka itu tidak kurban namanya. Itu hanya sedekah biasa, karena 1 ekor sapi itu hanya boleh dikimat untuk 7 orang. Jadi kalau 5 orang boleh, 4 orang boleh juga. 1 orang itu mantap. 1 orang boleh 1 sapi, atau 1 orang 7 sapi, atau 7 orang 1 sapi. Mana yang mau ibu bapak pengen? 1 orang 1 sapi, atau 1 orang 7 sapi, atau 7 orang 1 sapi. Mana maunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah, orang-orang tua saya yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, sampailah kita sudah melewati bulan Zulqa'edah ini, sudah separuh bulan Zulqa'edah. InsyaAllah kalau panjang umur, InsyaAllah kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Lebih kurang 14 hari lagi masuk bulan Zulhijjah. Semoga Bapak dan Ibu Allah sehatkan badan, panjangkan umur, dan istiqomah yang terpenting dalam ketakwaan kepada Allah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hanya tinggal lebih kurang 14 hari lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Saudara-saudara kita tahun ini yang sudah dijadwalkan akan berangkat haji, mungkin sebahagian mereka sudah berangkat, sebahagian masih bersiap-siap menunggu jadwal mereka. Maka kita doakan mereka Bapak Ibu, semoga mereka selamat pergi dan pulang. Dan yang terpenting kita sangat berharap mereka yang haji tahun ini, mereka kembali dengan membawa haji dan hajah yang mabrur-mabrurah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima bagi orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka-mereka yang punya kemampuan, mampu di segi finansialnya, mampu di bidang kesehatannya, kemudian mampu juga di keamanan selama perjalanan, aman orang yang berangkat, aman pula keluarga yang ditinggalkan, maka mereka dituntut untuk beribadah haji.
Tapi kalau belum mampu, jangan dipaksakan. Hari ini berapa banyak orang yang memaksakan hanya sekedar mencari nama saja, baik haji maupun umrah. Mereka pada dasarnya belum mampu sebenarnya untuk haji atau umrah. Apalagi umrah yang hukumnya sunat saja, mereka sebenarnya belum mampu, tapi dipaksakan diri agar bisa umrah. Mau kredit, kreditlah, bayar 8 juta DP, kemudian disurvei oke, berangkat umrah, kemudian pulang umrah mereka harus mencicil, dililit hutang hanya untuk umrah saja. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang membela agama Allah, tertumpah darahnya, kemudian dia mati di medan perang itu membela agama Allah Ta'ala, dia mati syahid, tertunda masuk surga disebabkan masih ada hutang piutang yang belum terselesaikan di dunia, apalagi hanya masalah umroh ini. Maka dari itu kalau belum mampu jangan dipaksakan. Saya punya uang 50 juta Ustaz, boleh saya umroh? Aman, taklah tu kalau 50 juta. Biaya umroh sekarang 30 juta. Bapak Ibu punya uang 50 juta, boleh berangkatlah Pak. Cuma hutang saya 65 juta Ustaz. Bayar hutang dulu. Belum lagi umroh, bayar hutang dulu. Jangan nanti hutang banyak berangkat umroh. Nanti nampak oleh si piutang. Berangkat umroh dia rupanya hutangnya tak dibayar. Maka tak tenang kita nanti beribadah di sana. Maka dari itu dahulukan yang wajib, dahulukan yang penting. Bayar hutang itu wajib, bayar hutang dulu. Kemudian jangan sampai tak makan pula keluarga gara-gara umroh. Kemudian jangan sampai melanggar aturan hukum Allah karena memaksakan diri untuk umroh. Saya berangkat umroh tahun ini bang, katanya sama suaminya. Kata suaminya, tidak usahlah tahun ini kita berangkat, tahun besok sajalah abang juga berangkat, sama-sama kita. Pokoknya tidak bisa, saya tahun ini harus berangkat karena besti-besti kami sudah berangkat tahun ini, kami mau berangkat sama-sama besti. Mau dia melawan suami gara-gara mengejar umroh bersama bestinya. Itu bukan perjalanan yang diridhoi Allah. Umroh itu hukumnya sunat, mentaati suami itu hukumnya wajib. Dahulukanlah yang wajib. Ada lagi orang yang umroh haji tapi tak bayar zakat. Ini kan aneh Bapak Ibu. Haji bagi yang mampu itu rukun Islam yang kelima. Ada rukun Islam yang keempat, jangan dilangkahi. Itulah membayar zakat. Bayar zakat dulu. Sudah sampai haul dan nisabnya, bayar zakat. Kalau uang zakat tak kita keluarkan, kemudian berangkat kita naik haji, itu sama halnya kita merampas harta fakir miskin, kemudian kita bawa naik haji. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Faman farada fihinnal hajj, siapa yang sudah berniat untuk menunaikan ibadah haji tahun itu, siapa yang sudah yakin, sudah mendaftarkan diri, tapi hanya menunggu jadwal berangkat saja, fala rafatha, jangan berkata kotor. Rafas ini ada dua makna tafsiran ulama. Pertama, rafas itu artinya berkata kotor, jaga lisan. Apalagi di sana di tanah suci Mekah, kadang-kadang yang kita ucapkan ini itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kita ucapkan, gerak-gerik hati kita, rahasia yang kita sembunyikan selama ini, terkadang tiba di Mekah Allah nampakkan rahasia itu. Wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menjadikan manusia dan kami tahu apa saja rahasia yang ada dalam diri mereka. Jadi rahasia-rahasia kita ini Allah tahu. Apalagi kata-kata yang kita ucapkan, yang kita lontarkan, itu hati-hati dalam berbicara. Ada lagi makna rafas itu berbuat yang tidak senonoh,
yang mengumbar hawa ataupun hawa nafsu syahwat, itu namanya rafas juga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Kalau kita mau naik haji, kalau kita ingin berziarah, berkunjung ke tanah suci Mekah, jangan berbuat maksiat. Pastikan harta yang kita bawa itu halal Bapak Ibu. Biarlah lambat, biarlah sedikit, asalkan berkah tabungan itu. Kita sisihkan sedikit demi sedikit harta untuk bisa umroh, untuk bisa haji. Biarlah lambat, biarlah sedikit, asal berkah, daripada kita menghalalkan segala cara untuk naik haji atau umroh. Bahaya Bapak Ibu. Innal ladzina yahijjuna bimalin haram, orang-orang yang menunaikan ibadah haji tapi dia bawa harta yang haram. Falamma labbaya indal ihrami, ketika dia bertalbiyah memakai pakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Wa qala lahu subhanahu wa ta'ala, langsung Allah jawab talbiyahnya, la labbaik wa la sa'daik, aku tak menerima kedatanganmu karena bekal yang kau bawa itu adalah haram. Wa rahlatuka haram, kendaraan yang kau naiki itu haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, hajimu tidak akan aku terima. Akan rugi kita Bapak Ibu. Sudah kita korbankan waktu, sudah kita korbankan tenaga, tinggalkan keluarga, ternyata Allah tak menerima kedatangan kita disebabkan harta yang kita bawa itu haram. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka itu mari kita sama-sama perbanyak berdoa, ya, semoga Allah mudahkan kita satu saat nanti kita bisa berangkat haji bersama keluarga. Kalau sudah jalan Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Jangan katakan tak mungkin, jangan katakan tak bisa. Saya tak mungkin lagi haji, saya tak mungkin lagi haji karena kami orang miskin, ya, saya tak mungkin haji karena saya sudah tua. Tak ada yang tak mungkin kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit Pak. Berapa banyaknya kadang-kadang terkejut kita Pak menengok jamaah haji ini. Ada bapak-bapak, ya, penjual makanan, jajanan jalanan ini Bapak Ibu. Ternyata dia berangkat naik haji. Berapa lama dia menabung? 30 tahun menabung, baru berangkat naik haji. Bahkan uang yang dia tabung itu sudah banyak yang sudah tak laku lagi uang itu. Terpaksa diganti dengan ke bank, baru laku uang itu dijadikan alat transaksi. 30 tahun dia menabung, akhirnya berangkat juga. Berapa banyak kita melihat secara kasat mata, ibu ini tak mungkin, kok bisa dia berangkat haji? Kerjanya cuma menggosok-gosok baju ke rumah-rumah, kerjanya hanya membantu orang. Kalau ada orang pesta dia bantu masak, kalau ada rumah-rumah dia akan bantu menggosok-gosok, ya, asisten rumah tangga. Ternyata dia bisa berangkat haji. Itu pun haji plus, subhanallah, itu lebih dari 100 juta. Siapa yang memberangkatkannya? Pada zahirnya ada orang yang memberangkatkan beliau, tapi hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung mengundang beliau untuk datang ke tanah Haramain. Maka Bapak Ibu, ya, tak ada yang mustahil. Yakinlah Pak, buat usaha, buat amalan, selalu minta kepada Allah Ta'ala. Buat amalan, sisihkan walaupun sedikit. Kalau kita sudah mulai menabung, kemudian kita isi dengan yakin, Allah akan lihat kesungguh-sungguhan kita, pasti Allah akan mudahkan jalan. Itu tabungan Allah yang akan memenuhi. Yang penting mulai dulu. Kalau kita tidak pernah memulai, kalau kita tidak pernah bersungguh-sungguh, masa Allah pula kita wakilkan semua? Kalau panggil-panggillah, kalau tidak apa-apa lah ya Allah. Ya tidak lah, karena kita tidak bersungguh-sungguh untuk bisa berangkat haji atau sekurangnya bisa umrah, berkunjung ke tanah Haramain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita yang tahun ini
ya tidak berangkat haji atau belum punya kesempatan untuk haji, kita juga punya syariat ibadah yang kita disyariatkan bulan Zulhijjah, yaitunya berkurban. Ini setiap tahun kita lakukan Bapak Ibu. Lihatlah di masjid-masjid, terkhusus di masjid kita ini, sudah adakah nama kita di papan peserta kurban? Kalau belum, ayo segera daftarkan diri Bapak Ibu. Kita punya 2 hari raya dalam setahun. Pertama hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kemarin berapa habis ibu-ibu? Berapa juta habis biaya Idul Fitri? Sehari kita kemarin lebaran. Beli baju paling tidak satu orang 500.000 satu setel. Mulai dari sepatu, baju, jilbab. 500 tak kemana. Itu ibu saja. Kalau untuk bapak, kalau bapak tidak sampailah 500. Kadang kasihan kita nengok bapak-bapak ni. Kalau kopiah biasanya kalau masih layak pakai, enggak gantilah kopiah. Kadang sendal kalau masih bisa pakai tak ganti pula sendal. Celana kadang ganti kadang tidak. Yang baju aja bapak-bapak. Kadang bapak-bapak beli baju 2 setel, habislah sekitar 400.000 untuk bapak-bapak. Itu dah 2 baju. Tambah lagi untuk anak-anak. Tambah lagi buat kue. Tambah lagi biaya mudik. Tambah lagi biaya THR dan lain-lain sebagainya. Berapa juta yang sudah kita habiskan? Sampai 5 juta, bahkan 6 juta, bahkan ada yang 10 juta hanya untuk 1 hari saja. 1 hari saja habis 10 juta. Belum biaya mudik lagi. Ada tak ada kampung yang penting mudik dulu. Kemana mudik Pak? Pokoknya keluar dari rumah. Habis 10 juta 1 hari kita berhari raya. Tanggal 2 Syawal kita sudah berpuasa, puasa Syawal. Nah, sebentar lagi kita hari raya Idul Adha. 4 hari kita lebaran. Tanggal 10 hari nahar tambah 3 hari tasyrik. Tak perlu beli baju lebaran, tak perlu buat kue, tak perlu mudik, tak perlu pakai THR. Biayanya hanya 2.700.000 rupiah. Sudah lebaran semuanya. Jangan katakan tak sanggup Bapak Ibu. Jangan katakan tak mampu. 2.700.000 rupiah kalau kita bagi per harinya itu tak sampai 8.000 Pak. Hanya 7.500 sehari. Tak sampai setengah bungkus dari rokok yang bapak-bapak hisap setiap hari. Tak sampai setengah bungkus. Nah, masih berpikirkah kita untuk ikut berkurban? Belum seberapa perjuangan kita 2.700.000 itu Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah berikan kamu nikmat yang banyak. Apalagi nikmat mana yang kita dustakan? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan Allah berikan, kemudian Allah berikan kita kebutuhan kita hari-hari Allah penuhi. Nah, fasholli, Allah hanya minta dirikan solat, wanhar, dan berkurbanlah. Hukum kurban ini menurut Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Bagi orang yang mampu wajib kurban seperti wajibnya solat, karena diiringi perintah berkurban seiring dengan perintah solat. Fasholli, maka dirikanlah solat, li rabbika, semata-mata untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, hukum berkurban itu sunnatun muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan. Bahkan ada ancaman bagi orang-orang yang mampu tapi dia enggan untuk berkurban. Nah Bapak Ibu, kalau kita ulang cerita Bapak Ibu,
bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang sungguh kita berdecak kagum dengan ketegaran, keteguhan, keikhlasan, ketulusan Nabi Ibrahim bersama anak beliau Ismail alaihissalam. Beliau turun perintah Allah lewat mimpi itu, Bapak Ibu. Mimpi berturut-turut, sembelih anakmu hai Ibrahim. Saat itu mimpi beliau itu adalah wahyu dari Allah. Ru'yatul anbiya wahyu. Karena mimpi dari nabi itu, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Maka beliau yakin itu perintah Allah. Akhirnya beliau sampaikan kepada putra beliau Ismail, ya bunayya. Ini panggilan tersayang para nabi. Jadi para nabi itu memanggil anaknya dengan ya bunayya. Luqman manggil anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan syirikatkan Allah. Nabi Ibrahim manggil anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, ayah bermimpi, ayah diperintahkan menyembelihmu. Coba kamu pikirkan wahai anakku. Kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, ya sudah, lakukanlah wahai ayah. Siap? Siap. Tak takut? Insyaallah tidak. Dibawalah Nabi Ismail ke atas sebuah bukit, dibaringkan di situ, diikat tangannya, diikat kakinya, dikeluarkan pisau, Bapak Ibu. Saat itu Ismail berbisik kepada ayahnya, ya abati sudud ribati hatta la atarib. Wahai ayah, kencangkan ikatan ini biar aku tidak meronta-ronta. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yatanasara syai' min dami fatarahu ummi fatahzan. Singsingkan bajumu wahai ayah, jangan sampai bajumu kena percikan darahku, pasti ibu akan sedih melihat darah itu. Wa asri' marra sikini ala halki liyakuna ahwana lil mauti. Cepatkan sembelihan itu di leherku, jangan sampai aku terlalu lama merasakan kematian. Fa iza ataita ummi faqra 'alaiha salam. Kalau ayah pulang ke rumah, sampaikan salamku kepada ibu, katakan aku sangat mencintainya. Ini pesan-pesan terakhir Ismail sebelum beliau mengorbankan nyawa satu-satunya. Mendengar pesan anaknya ini, ternyata Nabi Ibrahim tak kuat membendung air matanya, karena beliau juga manusia biasa seperti kita. Nabi Ibrahim itu juga punya rasa kasih sayang, beliau juga punya rasa marah, beliau juga punya rasa sayang, beliau juga manusia seperti kita. Menetes air mata Ibrahim, tapi apa hendak dikata, ini perintah Allah harus dijalankan. Beliau letakkan pisau di leher Ismail. Saat itu pisau tak mampu melukai kulit Ismail alaihissalam. Saat itulah Nabi Ismail melihat ke wajah ayahnya. Apa kata Ismail? Wahai ayahku, jangan lihat wajahku. Intazarta ala wajhi fatarhamtani. Kalau kau masih melihat-lihat wajahku, pasti engkau akan sayang kepadaku. Kalau bahasa kitanya Bapak Ibu, ya tidak usahlah tengok-tengok, langsung bantai je lah, tak usah ditengok-tengok. Apa kata Ismail? Jauhkan kilauan pisau itu dari hadapanku. Aku khawatir nanti aku bisa menjadi takut melihat kilauan pisau. Ternyata Nabi Ismail itu juga manusia. Melihat pisau, kilauan pisau itu, ternyata Nabi Ismail juga khawatir. Ada rasa takut beliau melihat pisau itu, tapi kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala menghilangkan rasa takut, menghilangkan segalanya, karena betul-betul berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ternyata ini hanya ujian dari Allah. Allah hanya ingin mengukur sedalam apa kecintaan Ibrahim dan Ismail itu kepada Allah dibandingkan cinta kepada dunia dan segala isinya ini. Ternyata Ibrahim itu ia membuktikan bahwa cinta kepada Allah itu di atas segalanya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita alhamdulillah Allah tak minta anak-anak kita, Allah tak minta keluarga kita, Allah hanya minta sisihkan sedikit harta kita. Kalau 2.700.000 kita merasa mahal, terlalu mahal itu Pak Ketua, biarlah saya cari kambing sendiri. Cari kambing sendiri, cari dengan harga di bawah itu boleh-boleh saja, asal dengan syarat bahimatul an'am, harus hewan ternak. Ya, hewan ternak itu kambing dengan sebangsanya, sapi dengan sebangsanya, onta dengan sebangsanya. Selain bahimatul an'am, selain hewan ternak tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Seperti ikan dan ayam itu tak bisa dijadikan kurban. Dan kurban itu tak bisa pula diganti dengan daging. Berapa harga kurban? 2.700.000. Biar saya beli daging ke pasar seharga 2.700.000, diserahkan kepada panitia, itu tidak dinamakan kurban. Itu hanya sedekah biasa. Atau panitia, bagaimana kalau tahun ini kita tidak usah nyembelih-nyembelih, capek membersih-bersihkan. Bagaimana kalau 27 juta 10 orang ini kita beli daging ke pasar seharga 27 juta, kita bagikan ke seluruh jamaah Masjid Al-Jihad ini. Apakah itu sudah kurban? Tidak, itu bukanlah kurban, karena kurban itu harus ada sembelihannya. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita ikut berkurban, ya, luruskan niat kita berkurban. Tapi ini juga bagi yang mampu. Jangan dipaksakan kalau belum mampu. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Jangan sampai gara-gara kurban nanti diusir dari rumah karena belum bayar sewa, anak tak makan karena kurban. Jangan. Ini bagi yang mampu saja. Manistato'a, bagi siapa yang mampu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah daftarkan diri untuk berkurban, nah masuk bulan Zulhijjah, apa kata Nabi? Iza ra'aitumul hilala Zulhijjati falyumsik min sya'rihi wa idfarihi. Apabila sudah masuk hilal atau bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyadhiya, dan kalian sudah berniat untuk berkurban, falyumsik min sya'rihi wa idfarihi, dimakruhkan untuk memotong rambut dan kuku. Kenapa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Karena seluruh anggota tubuh kita ini nanti akan bersaksi kepada Allah bahwa kita pernah menumpahkan darah kurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya makruh saja. Yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging, bukanlah darah, tapi yang sampai adalah ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali daging kurban, darah kurban, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan di antara kamu. Jadi kalau daging itu Bapak Ibu itu untuk kita juga, Pak. Daging itu untuk kita juga. Bahkan memakan daging kurban itu ada dalilnya dalam Quran. Wa at'imul apa kata Allah? Fakulu minha wa at'imul baisal faqir. Makanlah sebahagian dewan kurban itu untukmu, dan sebahagian lagi bagikan kepada orang miskin yang susah.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita kuatkan hati, minta kepada Allah agar Allah lapangkan rezeki kita bisa ikut berkurban di tahun ini. Tidak ada batasnya berkurban itu, sampai 7 kali saja. Ada orang mengatakan, kenapa tak berkurban Pak? Karena kurban saya sudah sampai Ustaz. Sampai kapan? Sudah sampai 7 kali. Jadi kurban itu tak ada batasnya. Selagi dia mampu, baik 7 kali, 10 kali, 20 kali, selagi dia masih Allah berikan kemampuan rezeki, dia dianjurkan berkurban setiap tahunnya. Terus apa yang dimaksud dengan 7 kali itu? Bukan 7 kali. 1 ekor onta, 1 ekor sapi, itu bisa dikimat dengan 7 orang. Itu maksudnya, bukan 7 kali. Jadi 1 ekor sapi itu boleh 7 orang. Tak boleh lebih dari 7. Ada ya arisan ibu-ibu RT 2 berjumlah 30 orang. Menyumbanglah ibu-ibu ini 10.000 satu orang. 10.000 satu orang setiap bulan, terkumpullah uang bisa membeli 1 ekor sapi, kemudian disumbangkan ke panitia kurban, maka itu tidak kurban namanya. Itu hanya sedekah biasa, karena 1 ekor sapi itu hanya boleh dikimat untuk 7 orang. Jadi kalau 5 orang boleh, 4 orang boleh juga. 1 orang itu mantap. 1 orang boleh 1 sapi, atau 1 orang 7 sapi, atau 7 orang 1 sapi. Mana yang mau ibu bapak pengen? 1 orang 1 sapi, atau 1 orang 7 sapi, atau 7 orang 1 sapi. Mana maunya? 1 orang 7 sapi. Itu yang mantap ya Bu ya. 1 orang 7 sapi. Amin ya rabbal alamin. Jadi 3 orang saja di sini kurban sudah 21 sapi. Cukup 3 orang saja. Mas Amir 1, 7 ekor sapi. Ya. Jadi 1 orang boleh 7 sapi, atau 7 orang 1 sapi. Ya, yang tidak boleh itu adalah 7 orang 1 kambing. Itu tidak boleh. Dia 7 orang untuk 1 kambing, itu tidak boleh. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nanti di hari kurban saksikan sembelihan kita. Saksikan. Kalau ada bapak-bapak yang bisa membantai, alangkah baiknya kita yang menyembelih sembelihan atau kurban kita. Kalau tak kuat melihat darah, sudah wakilkan kepada panitia. Saksikan, minta kepada Allah di hari H. Allahumma haza minka walaka fataqabbal minni inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma haza minka, ya Allah, ini hartaku ini datangnya dari Engkau. Walaka, dan harta ini adalah milik Engkau ya Allah. Fataqabbal minni, hari ini aku serahkan kepadamu, terimalah apa yang aku persembahkan. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku atau kurbanku. Ada yang memaknai nusuk itu dengan ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semuanya aku serahkan kepada Engkau, kepada Allah Tuhan semesta alam. Bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum darah itu menyentuh tanah, itu kurban kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ini Bapak Ibu jangan diartikan dengan bahasa Indonesia. Korban menurut bahasa Indonesia dengan kurban menurut bahasa Arab beda.
Kalau kurban menurut bahasa Arab itu asal katanya qarraba, mendekatkan diri kepada Allah. Qarib, kerabat, karib itu artinya dekat. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu namanya kurban menurut bahasa Arab. Tapi kalau korban menurut bahasa Indonesia, ya korban sudah terjadi kecelakaan, ya satu buah motor belantak dengan mobil, maka ada 3 orang korban. Saya adalah korban dari penipuan. Saya adalah korban dari laka lantas. Jadi korban itu adalah sebuah penderitaan. Korban itu sebuah kesusahan. Jadi korban yang dimaksud itu adalah yang menurut bahasa Arab. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang berkorban menurut bahasa Indonesia, itu terpaksa dia. Gara-gara ceramah ustaznya akhirnya korban juga bang. Itu berarti berkorban dia itu. Korban menurut bahasa Indonesia, ya sesak dadanya, ya korban juga lah. Itu berarti dia korban. Aku sudah menjadi korban dari ceramah ustaz tadi malam. Akhirnya saya korban 1 ekor kambing. Artinya rugi dia. Tapi kalau korban itu tidak sesak dadanya. Dia yang gigih, gimana ya supaya bisa berkorban. Tapi kalau orang yang berkorban yang sesak dada itu berarti makna Indonesia lah itu Bapak Ibu. Jadi berkorban itu betul-betul tulus mendekatkan diri. Berarti korban itu adalah investasi, Pak. Ya, bukan biaya yang harus kita keluarkan, tapi itu adalah investasi akhirat. Kalau investasi, insya Allah tidak akan merugi. Berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah, tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah bangkrut, insya Allah. Mudah-mudahan bagi kita yang sudah mendaftarkan diri, Allah terima korban kita sebagaimana Allah menerima korbannya para nabi, korbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah ganti dengan kebaikan sebanyak helaian bulu dan sebanyak tetesan darah kurban itu sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.